Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang. Perkenalkan, nama saya Evi Septiani. Berikut dengan rekan saya bernama Anissa Adistiani dan Roketus Rekordiazai. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas tentang pajak korporasi, kasus perhitungan PPh pasal 25 pada perusahaan. Lanjut ke pembahasan pertama, mekanisme perhitungan PPh pasal 25. PPh pasal 25 adalah cicilan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan tertentu seperti bunga, royalti, dan hadiah yang diberikan periodik oleh wajib pajak individu atau badan. Pajak ini penting karena menjadi bagian dari kepatuhan perpajakan sekaligus berdampak langsung pada arus kas dan kesehatan keuangan perusahaan. Perusahaan wajib memahami aturan perpajakan, mencatat transaksi yang akurat, membayar tepat waktu untuk menghindari sanksi, denda, dan gangguan operasional. Manajemen pajak yang baik mencerminkan tata kelola keuangan yang sehat dan mendukung keberlangsungan usaha. Lanjut pada slide kedua, yaitu ada langkah-langkah pembayaran PPh pasal 25. Yang pertama, mengidentifikasi penghasilan yang dikenakan PPh pasal 25. Yang kedua, hitung penghasilan kena pajak secara akurat. Yang ketiga itu kalikan dengan tarif pajak untuk menentukan jumlah pajak. Yang terakhir itu bayar PPh pasal 25 sesuai dengan jadwal DJP atau bulanan. Lanjut ke slide ketiga. Di sini ada contoh kasus yang dimana perusahaan ABC menerima pembayaran royalti sebesar 100 miliar. Langkah-langkah perhitungan PPh pasal 25 perusahaan ABC adalah sebagai berikut. Yang pertama, diidentifikasi dulu penghasilan yang dikenai PPh pasal 25. Pembayaran royalti dari pihak-pihak yang menggunakan hak paten atau teknologi perusahaan, peroleh jumlah penghasilan kena pajak dengan jumlah penghasilan royalti yang diterima oleh perusahaan adalah 100 miliar, dan PPh pasal 25 adalah 25 juta. Dengan perhitungan sebagai berikut, PPh pasal 25 sama dengan pajak penghasilan kena pajak dikali tarif pajak sama dengan 100 miliar dikali 25% sama dengan 25 juta. Selanjutnya saya akan menjelaskan perhitungan dan contoh kasus PPh pasal 25. Undang-Undang Pajak Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 menetapkan tarif pajak penghasilan atau PPh untuk wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 28% yang sejak tahun fiskal 2010 diturunkan menjadi 25%. Wajib pajak dengan peredaran bruto hingga 50 miliar mendapatkan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif 25% untuk peredaran bruto sampai 4,8 miliar. Sesuai pasal 31E ayat 1. Penghasilan bruto adalah tarif penghasilan bruto adalah total penghasilan usaha sebelum dikurangi biaya-biaya. Penurunan tarif ini dilakukan secara otomatis melalui mekanisme self-assessment saat pelaporan SPT tahunan, tanpa perlu permohonan. Wajib pajak yang memenuhi syarat wajib mengikuti tarif yang telah ditentukan. Selain itu, PPh pasal 25 adalah angsuran bulanan pajak penghasilan sebagai uang muka terhadap pajak tahunan. Perhitungannya berdasarkan SPT tahun sebelumnya. Jika pada akhir tahun terdapat kekurangan pembayaran, maka selisihnya harus dibayar sebagai PPh pasal 29. Di sini ada contoh SPT 2012 menunjukkan data sebagai berikut. Pajak penghasilan utang kredit pajak PPh pasal 21, 22, 23, dan 24 sebesar 25 miliar, maka PPh pasal 25 tahun 2012 yang harus dibayar tiap bulan adalah sebagai berikut. Kredit pajak PPh pasal 21, 22, 23, dan 24 sebesar 25 miliar, selisihnya 15 miliar. PPh pasal 25 sama dengan selisih dibagi 12 bulan. Jadi totalnya 1 miliar 250 juta. Atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, imbalan, dan penghargaan, PPh pasal 23 15% dikali bruto. Atas penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, PPh pasal 23 sama dengan 15% dikali 10% bruto. Atas penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan bangunan, PPh pasal 23 15% dikali 30% bruto. Atas penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan hukum, jasa konsultan pajak, dan jasa lain, PPh pasal 23 sama dengan 15% dikali perkiraan penghasilan neto dikali bruto. Untuk pembayaran PPh pasal 25 harus ditindaklanjuti paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dan hasil laporan paling lambat diserahkan tanggal 20 bulan berikutnya setelah
masa pajak berakhir. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 22 PJ 2008. Pembayaran PPh Pasal 25-nya dilakukan melalui modul penerimaan negara atau MPN dan SSP PPh Pasal 25 yang telah mendapat validasi NTPN atau nomor transaksi penerimaan negara dari bank. Dengan demikian, wajib pajak dianggap telah melaksanakan hasil laporan PPh Pasal 25. Adapun terkait wajib pajak, terdapat dua jenis pembayaran angsuran PPh Pasal 25, yaitu wajib pajak yang pribadinya pengusaha tertentu WPOPPT, yaitu mereka yang melaksanakan kegiatan penjualan barang, baik grosir maupun eceran, serta jasa dengan satu atau lebih perusahaan. PPh Pasal 25 untuk OPPT adalah 0,75% dari omset bulanan tiap pendirian. Kemudian wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu atau WPOPSPT, yaitu karyawan lepas atau karyawan yang tidak mempunyai usaha sendiri. PPh Pasal 25 untuk OPSPT adalah penghasilan kena pajak PKP dikalikan tarif PPh 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh 12 Wajib pajak badannya itu menghasilkan kena pajak PKP dikalikan 25% tarif Pasal 17 ayat 1 huruf B Undang-Undang PPh. Tarif PPh 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah maksimal 50 juta sama dengan 5%, 50 juta sampai dengan 250 juta sama dengan 15%, 250 juta sampai dengan 500 juta sama dengan 25%, dan di atas dari 500 juta sama dengan 30%. Berikut beberapa pertanyaan yang telah saya susun tentang PPh Pasal 25, yaitu yang pertama, apa itu PPh Pasal 25? Kemudian, mengapa penting bagi perusahaan untuk memahami mekanisme PPh Pasal 25? 3. Apakah langkah-langkah perhitungan PPh Pasal 25? Keempat, beberapa tarif umur PPh Pasal 25 untuk wajib pajak badan. Kelima, bagaimana cara menghitung PPh Pasal 25 jika penghasilan kena pajak sebesar 100 juta rupiah. Keenam, apa itu self-assessment dalam konteks pajak. Ketujuh, bagaimana mekanisme pembayaran PPh Pasal 25. Kedelapan, apa perbedaan WPOPPT dan WPOPSPT dalam konteks PPh Pasal 25. 9. Apa yang terjadi jika angsuran PPh Pasal 25 tidak mencukupi di akhir tahun? Kemudian, apa tujuan pengurangan tarif PPh untuk perusahaan dengan peredaran bruto sampai 50 miliar? Berikut jawaban yang telah saya susun dari pertanyaan di atas. Yaitu 1. PPh Pasal 25 adalah cicilan pajak penghasilan yang dibayarkan secara periode oleh wajib pajak atau individu dan badan atas penghasilan tertentu seperti bunga, royalita, dan hadiah yang berfungsi sebagai uang muka terhadap pajak turunan tahunan. Kedua, karena dapat membantu perusahaan mengelola arus kas, menghindar sanksi dan denda, serta mencerminkan tata kelola keuangan yang baik dan berkelanjutan. 3. Identifikasi penghasilan yang dikenai Pasal 25. Hitung penghasilan kena pajak secara akurat. Kalikan dengan tarif pajak 25%, bayar sesuai dengan jadwal DJP. 4. Tarif umum adalah 20% sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang berlaku sejak tahun fiskal 2010. 5. PPh Pasal 25 Rp 100 juta dikalikan dengan 25% sama dengan 25 juta rupiah. 6. Self-assessment adalah mekanisme pelaporan pajak oleh wajib pajak sendiri, termasuk perhitungan dan pembayaran angsuran PPh Pasal 25 berdasarkan SPT tahunan sebelumnya. 7. Pembayaran dilakukan melalui modul penerimaan negara atau MPN menggunakan SSP yang divalidasi dengan NTPN paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. 8. WPOPPT wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu tarif 0,75% dari omset bulanan. WPOPSPT wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu dihitung dari PKP dikalikan tarif progresif sesuai undang-undang. 9. Kekurangan pembayaran akan dikenakan sebagai PPh Pasal 29 yang harus dibayarkan tambahan setelah SPT tahunan dilaporkan.
Kemudian terakhir, untuk memberikan insentif pada usaha kecil dan menengah atau UKM melalui pengurangan tarif 50% dari tarif normal 25% atas peredaran bruto hingga 4,8 miliar. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.